Kecintaannya di bidang peternakan membawanya ke profesi yang ia jalani sekarang ini. Menurut Husnayani, memang sejak kecil ia sudah menyukai dan hobi pada dunia peternakan. Hal demikian itulah yang membuatnya berminat dan termotivasi bekerja ataupun berprofesi di bidang dunia peternakan. Memang dari awal-awal kita sejak kecil suka dengan ternak. Itu yang menjadi motivasi kita. Jadi sejak kecil kita memang sudah jakai bahasa Banjar itu begaduhan sudah. Jadi begaduhan sapi, begaduhan kambing dah. Jadi memang awal kita suka dengan ternak-ternak tersebut. Nah, sehingga sampai ke depan pun sudah merasakan hasilnya gitu nah itu yang memotivasi kita untuk bergerak di bidang itu gitu karena kita melihat prospek peternakan juga cukup menguntungkan gitu kemarin itu. Jadi makanya itu kita habis ada kesempatan ada melihat dari potensi yang ada dari bapak kita tuh mengarahkan ke sana, terus kita disekolahkan ke peternakan. Nah, itulah yang menyebabkan kita lama-lama akhirnya suka dengan ternak lagi, bertambah suka gitu. Salah satu tugasnya sebagai penyuluh di bidang peternakan yakni membina kelompok ternak yang ada di Kecamatan Jaro. Seperti kelompok ternak Lembo Sejati yang tak jauh dari rumahnya. Kelompok ternak ini mampu memproduksi limbah urin sapi menjadi biourin yang dijual kepada para petani di wilayah Jaro. Jadi kita salah satu daripada tugas kita adalah membina kelompok. Jadi membina kelompok, salah satunya ya kelompok yang ada di tempat kita ini, kelompok ternak Lembu Sejati namanya. Ya. Nah, di kelompok Lembu Sejati ini itu kita berupaya bagaimana caranya menghidupkan kelompok tersebut. Jadi alhamdulillah dinamika kelompok lama-kelamaan akhirnya jadi bagus. Jadi di sini selain tujuan kelompok kan salah satunya itu tempat untuk berproduksi. Nah, salah satunya kelompok di sini ini memproduksi biourin. Nah, kita arahkan sana biourin. Biourin itu apa? Biourin itu limbah daripada sapi atau kencing daripada sapi itu kita buat sebagai pupuk. Jadi sebagai pupuk organik. Iya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang nih sangat berjalan dan laku itu. Jadi di tingkat kelompok-kelompok tani itu banyak yang membeli. Bahkan sampai keluar kabupaten kita ada yang beli. Selain memproduksi biourin, kelompok ternak Lembu Sejati juga memproduksi pupuk organik padat yang berasal dari kotoran sapi di kandang tersebut. Yang mana kotoran sapi tersebut kemudian diolah dan difermentasi menjadi pupuk organik padat. Tak hanya itu, di kandang yang kecil ini mereka juga mengolah biogas yang dapat dimanfaatkan untuk menyalakan api layaknya kompor gas. Jadi selain biourin juga di kelompok Lembu Sejati ini memproduksi pupuk padatnya Pak. Jadi pupuk organik padat yang berasal dari kotorannya. Tadi kan dari kencingnya tadi, biourin tadi. Ini dari kotorannya, terus kotorannya tadi kita dibikin, difermentasi menjadi pupuk organik padat. Nah, jadi semacam itu. Nah, awal-awalnya kelompok ini tidak diproduksi, jadi habis keluar itu langsung dijual kemarin. Itu kan setiap tahun oleh dari Kuaro itu, di daerah Kuaro dan di daerah Kambit itu datang ke sini tuh hampir 700 ton kita mengeluarkan setiap tahunnya pupuk yang basah tadi. Nah, terus lama-lama dari kesepakatan kelompok coba kita olah. Jadi kita olah, kita fermentasi. Alhamdulillah yang tadinya harganya satu karung 6.000 sekarang 25.000. Jadi ada peningkatan harga jual. Nah selain itu juga di kelompok ini kita ada membuat biogas. Jadi biogas sendiri itu untuk untuk memasak-masak gitulah. Jadi itulah
kegiatan-kegiatan yang ada di kelompok Lembu Sejati ini. Nah, selain itu juga ada juga kegiatan-kegiatan lain selain daripada kegiatan ini, kegiatan simpan pinjam, kegiatan pertemuan kelompok di kelompok itu. Jadi pertemuan kelompok itu biasanya dilakukan sebulan sekali untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi. Menurut Bapak dua orang anak ini, ilmu pembuatan pupuk kompos ini mereka dapatkan dengan cara melakukan studi ataupun magang dari kelompok ternak yang ada di luar Kalimantan. Dan informasi tersebut mereka dapatkan dari media elektronik dan cetak. Sedang dana yang digunakan untuk pelatihan tersebut mereka dapatkan dengan mengajukan proposal kepada dinas terkait dan perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Tabalong. Awal-awalnya ilmu yang kita dapat ini, kita kan melihat biasanya mendapat informasi di TV-TV atau di koran-koran, itu kita sampaikan ke kelompok setiap kali pertemuan. Nah di sana setelah kita sampaikan secara teori, itu ada minat dari peternak sendiri, dari kelompok sendiri ada minat. Nah atas kesepakatan dari kelompok-kelompok ini, kita mencoba mengajukan semacam magang lah. Jadi alhamdulillah kemarin untuk biourin ada salah satu anggota kelompok kita dimagangkan ke daerah Sulawesi. Memang secara teori semua bisa menguasai, cuma melihat secara langsung belum pernah. Jadi setelah pulang dari sana magang 2 hari, dia pulang, dia mencoba memodifikasi tempat biourin tersebut. Nah, jadi dengan ilmunya dia terapkan di kelompok ini. Nah, jadi untuk untuk pupuk padat. Nah, kalau untuk pupuk padat tadi dia kita cuman setelah kita membaca literatur segala macam-macam, jadi membuat sendiri tanpa ada magang. Jadi ya kalau biourin tadi kan agak rada-rada sulit untuk teknologinya. Jadi terpaksa kita harus melihat dulu di tempat orang. Nah kalau biogas kemarin juga awal-awalnya biogas ini paling awal nih. Biogas ini kemarin begitu juga setelah kita sampaikan ada teknologi biogas ini, ada minat kemarin. Nah terus kita mencoba mengajukan ke pemerintah daerah melalui dinas peternakan pada saat itu. Nah alhamdulillah di kelompok kita diikutkan magang 1 orang di daerah Jogja. Jadi setelah pulang sana alhamdulillah dia bisa membuat biogas sendiri. Jadi membuat biogas sendiri ternyata berhasil, dan akhirnya yang membuat ini mengajarkan kepada teman-temannya, terus menularkan ilmunya kepada teman-temannya. Akhirnya daerah sini merupakan semua anggota tuh hampir bisa membuat itu. Nah jadi kepandaian atau keahlian dari teman-teman ini akhirnya kan didengar oleh PT Adaro, PT Pertamina itu kemarin, terus minta bantu untuk dibikinkan di daerah-daerah lain seperti Masingai, Tanjung, Burung Pudak itu. Jadi orang-orangnya dari sini, dari kelompok sini dimintakan untuk membuat di sana. Alhamdulillah. Tak hanya itu, terkadang mereka juga menggunakan dana sendiri untuk studi banding mengenai retribusi keluar masuk ternak yang ada di pasar hewan. Seperti yang pernah mereka lakukan ketika studi banding pada kelompok ternak yang ada di Pelehari. Peran inseminator sangat dibutuhkan oleh para ternak untuk mempercepat proses kehamilan sapi dan kambing, dan juga mendukung program pemerintah mewujudkan swasembada daging karena dapat meningkatkan populasi sapi. Namun untuk mensukseskan program tersebut terkadang ada beberapa kendala yang ia hadapi. Di antaranya seperti terlambatnya pengiriman distribusi semen beku dari provinsi ke daerah. Artinya yang kendala selama ini yang pernah kita alami hanya distribusi semen beku. Artinya distribusi semen beku itu obat air mani sapi yang di drop ke sini itu kadang-kadang terlambat. Jadi itu yang kedua, N2 cair. N2 cairnya kadang-kadang juga terlambat. N2 cair itu adalah
untuk mengawetkan straw tadi. Jadi air mani tadi dimasukkan di dalam suatu wadah kontainer namanya, itu dimasukkan di situ, dikasih dengan N2 cair agar air mani tadi tidur. Nah itu kadang-kadang distribusi itu yang kadang-kadang lambat ke tempat kita sehingga sampai kosong. Ada petani yang datang untuk minta kawinkan sapi, kita tidak bisa melayani. Nah jadi salah satu kita mensiasati biasanya kalau misalnya itu habis, kadang-kadang kita ngambil ke kecamatan lain. Nah ini kan memerlukan waktu ya. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya sekali kita angkat air mani itu atau sperma sapi tadi kita angkat dari wadahnya tadi, setengah jam tuh harus sudah masuk ke alat kelamin sapi betina. Jadi kita harus terburu-buru dengan waktu. Nah itu kadang-kadang kendala-kendala yang selama ini yang kita alami.